Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali bersama saya Mas Tawar di channel Teh Tawar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang Visual Basic for Application untuk di Excel ya, atau mungkin teman-teman biasa eh, mengatakan VBA Macro Excel gitu ya. Kita coba slideshow kan. Nah, ini logo Excel, kemudian ini adalah Visual Basic for Application atau VBA. Nah, ini channel saya Teh Tawar. Oke, ini adalah part pertama ya. Jadi part pertama dalam belajar Visual Basic for Application untuk Microsoft Excel. Oke, apa yang dimaksud VBA Excel adalah fungsi dari Visual Basic yang ditanamkan di Microsoft Excel ya. Jadi mungkin teman-teman yang sudah menonton channel Teh Tawar, di mana saya telah membuatkan tutorial aplikasi menggunakan Visual Basic baik di VB6 maupun VB.NET. Nah, itu adalah sebuah aplikasi tersendiri atau yang biasanya lebih kompleks lagi. Tapi sebenarnya kalau teman-teman belajar VBA, maka teman-teman mengetahui bahwa Excel itu di dalamnya itu ditanamkan sebuah fungsi Visual Basic-nya ya. Jadi sudah ada dan codingnya itu hampir sama dengan Visual Basic atau Visual Basic 6 maupun VB.NET. Jadi bahasa pemrograman yang sebenarnya mudah dan itu cukup tahu bahasa Inggris saja sebenarnya sih. Oke, kenapa sih harus ada VBA gitu ya atau VBA? Sebenarnya fungsinya itu untuk mengotomatisasi ya. Jadi mengotomatisasi pekerjaan. Pekerjaan apa yang dimaksud adalah pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi dan pekerjaan yang kompleks. Jadi kalau pekerjaan yang diulang-ulang, ya udah mendingan dibuatkan aja skripnya atau codingnya nanti biar tinggal tekan saja tombolnya gitu ya agar lebih cepat. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan makro? Makro adalah sederetan fungsi yang atau perintah program yang disimpan di menu Visual Basic atau VBA tersebut. Jadi, kalau ada orang yang mengatakan makro ya, dia adalah fungsi atau perintah di dalam program VBA. Oke. Nah, di sini kita harus mengaktifkan tab developer ya. Sebenarnya sih untuk mengetahui ada codingnya atau enggak itu tidak perlu mengaktifkan, tapi kalau kita mendesain sebuah fungsi VBA di dalam Excel, saran saya mengaktifkan tab developer. Caranya cukup mudah ya, tinggal buka Excel, kemudian klik file, ada option, di sini ada customize ribbon, kemudian di checklist saja developernya. Oke, kemudian kita langsung praktek saja ya teman-teman ya. Nanti kita coba praktek fungsi VBA di part 1 ini dan kita belajar bareng ya. Saya pun bukan master dari VBA, cuman saya juga sama seperti teman-teman, kita sama-sama belajar aja. Oke, kurang lebih seperti ini akan kita coba buat codingnya. Cukup simple dulu, nanti kita akan lanjut yang lebih kompleks lagi di part-part berikutnya. Oke, kita mulai saja prakteknya. Oke, di sini saya menggunakan Windows 10 atau Windows 10 ya. Teman-teman mungkin juga menggunakan Windows 10, tapi buat teman-teman yang masih menggunakan Windows 7, Windows 8, dan seterusnya itu nggak masalah. Oke, kita akan buka aja, klik file, kemudian ketik aja Excel. Nah, kita buka Excelnya. Oke, saya menggunakan Office 365 ya. Jadi ini adalah akun saya, Mas Tawar. Kemudian ini adalah tampilan dari Excel. Nah, di tutorial sebelumnya kita juga telah belajar Excel yang mulai dari dasar. Ada yang dimaksud dengan cell, range, kemudian workbook, worksheet, dan lain. Nah, di sini kita langsung belajar VBA ya. Oke, teman-teman, di sini tab-nya belum ada yang namanya tab developer ya. Jadi kita akan coba tambahkan tab developer. Caranya tadi ya, kita klik file, kemudian option. Nah, di sini ada customize ribbon. Nah, di sini kita tinggal checklist developernya saja. Kemudian klik OK.
Nah, di sini sudah ada tab developer, tinggal klik. Nanti di sini ada Visual Basic-nya. Kemudian di sini ada beberapa menu-menu yang lain. Jadi cukup mudah ya untuk melakukan atau memunculkan tab developer. Kemudian kita akan belajar coding di part 1 ini, langsung praktek. Kita klik Visual Basic, teman-teman. Kemudian kita tambahkan ada yang namanya insert modul ya. Kita tambahkan modul, kemudian disinilah coding yang akan kita buat. Cara membuat codingnya kita belajar pelan-pelan saja, teman-teman. Kita mulai dengan membuat sub atau sub. Contoh di sini kita membuat sebuah di sini kita sudah dijelaskan di presentasinya. Kita akan membuat sebuah pesanku atau yang disebut dengan nama perintah atau sub prosedur. Kemudian kita buat message box dulu aja. Kemudian kita akan mengisi perintahnya. Oke, kita buat pesanku. Kita enter. Nah, ketika kita enter, otomatis akan terbuat end sub-nya, teman-teman. Jadi ada sub pembuka, ada sub penutup. Kemudian untuk memudahkan teman-teman dalam coding Visual Basic, itu saran saya, teman-teman bisa manfaatkan di sini ada CTRL sama spasi ya. Fungsinya untuk apa? Untuk memudahkan dalam coding. Contoh, di sini saya akan mengetikkan message box MSG, tinggal CTRL spasi, nanti dia akan otomatis membuat sebuah coding message box. Jadi sangat memudahkan dalam pengkodingan. Kemudian kita buatkan message box-nya apa? Karena kita sudah malam, coba pesannya adalah selamat malam guys, seperti ini. Nah, kita coba running. Apakah sudah benar? Nah, di sini sudah selamat malam guys, seperti itu. Ini codingnya. Nah, ini kalau kita di Excel, itu kita belum bisa menggunakan coding yang telah kita buat tadi. Makanya kita membutuhkan sebuah tab developer. Di sini kita buatkan insert. Di sini ada button, ya. Kita agar buttonnya kelihatan, saya blok dulu aja. Kemudian saya buatkan warnanya agar sedikit gelap ya, seperti ini. Kemudian saya tab developer. Kemudian di sini ada insert button. Buttonnya taruh di sini aja. Nama buttonnya boleh button satu klik atau boleh ketik manual btn pesan seperti ini. Kemudian kita pastikan pilih this workbook ya, klik OK. Nah, button ini kita bisa rename-nya edit text. Contoh muncul pesan. Kita perlebar sedikit buttonnya. Nah, seperti ini. Kalau kita klik, maka dia tidak bisa, makronya masih disable ya. Jadi kita coba cek dulu makronya. Selamat malam guys. Di sini kita klik kanan, assign makro, pesanku diklik, kita oke, coba. Nah, sudah muncul ya. Selamat malam guys, seperti itu. Jadi tadi pesankunya belum terassign ya. Jadi klik sini, pesanku, oke. Ketika diklik, sudah muncul message box-nya. Atau teman-teman bisa ganti, kalau ingin menggantinya cukup mudah. Contoh di sini, selamat pagi guys, seperti itu ya. Kita bisa klik di sini. Nah, dia sudah berubah menjadi selamat pagi guys. Nah, contoh di sini ada sebuah data ya, atau sebuah value. Contoh di sini namanya adalah di sel A1, kita buatkan namanya adalah bunga, seperti ini. Ceritanya, saya akan membuat sebuah message box. Selamat pagi, mengambil data bunga di sini. Caranya seperti apa? Kita buat di sini. Kita membuat sebuah dim dulu, dim nama
as string. Kita buat menggunakan string aja. Kemudian nama sama dengan value yang ada di bunga ini. Jadi kita bisa cek di sini tadi. Nama sama dengan range a1.value. Jadi kita mengambil di sini adalah a1 ya. Berarti kita tambahkan range. Saya menggunakan CTRL sama spasi, jadi dia langsung berubah. Kemudian a1.value. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita tambahkan aja selamat pagi, ditambahkan nama. Seperti ini kita tutup. Oke, kita coba jalankan. Ada yang salah. Oke, kayaknya ini perlu tambahkan apostrof aja. Oke, seperti ini ya. Range a1.value. Kita lihat. Nah, selamat pagi bunga, seperti ini. Atau di sini kita tambahkan lagi namanya Budi. Jadi kalau Budi kita ganti di sininya bukan A1 tapi A2. Kita runningkan. Selamat pagi Budi. Kita klik di sini. Selamat pagi Budi. Oke teman-teman, untuk part 1 mungkin ini dulu aja. Kita belajar step by step aja ya. Kita mulai dari coding-coding yang singkat, yang pelan-pelan dulu. Nanti kita akan meneruskan di coding-coding yang lebih kompleks lagi. Intinya teman-teman bisa belajar VBA Excel di channel Teh Tawar, dan pastinya akan berlanjut, dan teman-teman boleh di subscribe channel Teh Tawar agar ketika ada update terbaru teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari channel Teh Tawar ini. Oke, terima kasih. Saya akhiri untuk part 1 ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.